Pertama, permasalahan pertanahan, dan yang kedua adalah permasalahan P3K. P3K dari IPN, kalau saya tidak salah, sudah masuk P3K, ingin PNS, kira-kira gitu ya. Baik. Apakah agenda 2 ini bisa disetujui, kawan-kawan? Baik, untuk waktunya, sekarang pukul 2, sementara saya tetapkan pukul 4, disetujui? Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya memang mencoba untuk menampung berbagai permasalahan pengaduan-pengaduan masyarakat yang memang cukup banyak, dan kami mesti mengagendakannya agar kita bisa pilah-pilah. Kenapa? Karena kalau kami hanya mendatangkan masyarakat, tapi pemerintahnya tidak hadir, khawatirnya tidak ada follow up. Itu sebabnya kami coba hadirkan baik dari pemerintah maupun juga dari kawan-kawan pengembang supaya mendengar langsung, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi terkait jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara atau IPN, aspirasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara yang ingin beralih status dari P3K guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS. Status kepegawaian PNS yang bersifat tetap serta kepastian mengenai jenjang karir dan pengembangan kompetensi tentu saja menambah motivasi kerja dan rasa aman dalam bekerja, sehingga guru dan tenaga kependidikan tidak perlu merasa khawatir tentang perpanjangan kontrak kerja. Akan tetapi mekanisme peralihan status dari P3K menjadi PNS telah diatur dalam Surat Edaran BKN Nomor 14 Tahun 2024 tentang persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan melamar seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena lulus seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara, P3K dapat beralih menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu penting bagi P3K yang ingin menjadi PNS memahami mekanisme dan syarat yang berlaku agar proses peralihan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjawab pengaduan masyarakat, Komisi 2 DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Terkait hal-hal tersebut, kami persilahkan pada saudara-saudara untuk menyampaikan penjelasannya. Nah, dalam kesempatan ini kami minta pemerintah bisa melihat, terutama Pak Presiden, tolong kami, supaya kita tidak ada lagi di sekolah itu, kamu P3K itu 5 tahun kemudian sudah nak entah diangkat atau tidak lagi, karena sesuai anggaran, itu ya. Nah, di situ ada perbandingan P3K dengan PNS. Kalau status kepegawaian itu PNS-nya tetap, terus jenjang karirnya ada, pensiunnya ada. Nah, kenapa kami itu selalu datang? Saya sudah 2 kali datang di sini. Di Komisi 10 juga sudah sering kali datang untuk minta peralihan. Di Komite Pendidikan DPD RI juga kami datang sudah berapa kali, tapi tidak pernah ada langsung klik. Oke, kami revisi undang-undangnya, kita bisa peralihan. Makanya saya minta tolong di Komisi 2 ini, tolonglah jembatani kami dengan pemerintah supaya kita bisa dialihkan menjadi PNS, dan juga pemerintah tidak pusing lagi. PNS tok, tidak ada lagi P3K yang full time, part time. Nanti ada lagi seperempat time, penuh. Saya membawa sampel, Pak. Ada namanya Ibu Entin dari Karawang, mengabdi sudah 28 tahun, masuk P3K. Pensiun di Juni 2025, tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah, untunglah anaknya mungkin punya adab untuk orang tuanya kan, tapi dia anaknya tanya, Bu, urus pensiun, di mana Bu? Nah, mamanya menangis, Ibu Entin ini. Kenapa? Ibu itu tidak dapat pensiun apa-apa. Nah, downlah anaknya. Untung mamanya dia tidak taruh di panti jompo. Orang tua ini sudah pensiun begini tambah beban, bawalah panti jompo. Ya kan? Jadi minta tolonglah kami supaya pemerintah lebih mendukung. Kami tidak bermain-main dengan
pendidikan anak-anak. Kami itu di SD, apalagi saya di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada, Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah smart, tambah pinter semuanya. Amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pensiun, kami juga tidak pernah kan ada forum guru. Kami minta naikkan gaji 15 juta, tidak pernah ada. Ya kan? Kita itu dari 350.000, alhamdulillah. Masih berkah. Itu, tapi masih bertahan kita dari honorer itu. Kita dikasih naik lagi zaman Pak Nadiem, 1.200.000, alhamdulillah. Masih tetap kita. Sekarang kami mempunyai tunjangan profesi guru TPG. Jadi itu dibayarkan per triwulan. Nah, per triwulan kita berpikir kan dia kalau gaji kami P3K itu kan 3,2 itu. Jadi berpikir, lemak lah kita dapat 3,2 kali 3 berarti 9,6 juta. Pajak kipas-kipas kita ini. Terakhir terima apa Pak? 9 jutaan. Belum lagi dipotong BPJS 1%. Padahal gaji kita juga sudah dipotong BPJS. Jadi maksud saya, kasihlah kita per bulan. Gaji guru itu 7 juta per bulan. Tidak ada dapat pajak. Selesai. Ya kan? Kita bisa menabung, tidak ambil uang di bank. Ini. Jadi minta tolong supaya tidak ada lagi kesenjangan perekonomian di guru. Jangan sampai kami tidak iri hati kepada PNS, tidak. Walaupun bagaimana mereka adalah senior kami juga di pendidikan itu memang lebih legowo. Apa yang pemerintah bilang tapi kami mohon jangan zolimi kami. Setidaknya jangan sampai terjadi seperti yang lalu itu di Donggala. Kami bawa juga ke Komisi 10 itu, katanya karena tidak ada anggaran makanya tidak diperpanjang lagi. Akhirnya kami ke Komisi 10, alhamdulillah mereka diperpanjang lagi, tapi masih ada was-wasnya. Seperti teman-teman juga yang diangkat paruh waktu itu, ada poin-poin pernyataan dari pemerintah daerah, saya lupa nomor berapa poinnya, tidak menuntut THR dan gaji 13. Ya Allah, itulah yang ditunggu-tunggu Pak ya. Itu sistem penggajian kita itu masih, maksud saya Pak, kalau memang tanggal 1 sudah gajian ya tanggal 1 selesai, tidak molor-molor lagi. Dan semoga kita ke depannya guru-guru semua se-Indonesia Raya ini lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan. Kita sama-sama tolonglah kami supaya bisa dialihkan ke PNS, karena kita tidak minta juga nak gaji pensiun itu nak 5 juta, tidak lah, paling 1 juta 2 juta jadilah. Yang penting per bulan kita nanti pensiun ada, ya kan? Jadi jangan sampai anak kita ini nak bawa panti jompo itu lah, atau kita begitu selesai 60 tahun jadi pengangguran, ya kan? Nah, mulai dari awal lagi kita nak buka-buka les lagi. Itu sementara dulu itu Pak, nanti dilanjutkan ke teman saya. Beliau lebih paham tentang PPPK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kami mau meminta peralihan P3K PNS untuk guru dan tenaga kependidikan? Karena sesuai Undang-Undang Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 tentang hak ASN ayat 8, yaitu tentang pengembangan talenta karir dan pengembangan kompetensi. Ini sesuai dengan pasal 1 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu ada 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Cuma kami terkena di pasal 4, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah kontrak atau disebut dengan outsourcing. Bayangkan Pak, berapa mirisnya seorang guru yang puluhan tahun yang bekerja di situ disebut outsourcing. Itu mungkin penulisan kami. Yang kedua, dasar undang-undang yang mengapa kami sangat ingin peralihan P3K ke PNS untuk guru, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pasal 146 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang belanja daerah untuk pegawai daerah. Itu hanya tinggal 30%. Bayangkan Pak, termasuk kabupaten kami, belanja pegawai daerah itu sudah melebihi 30%. Secara otomatis, pegawai yang akan dirumahkan, yaitu pegawai kontrak atau kami Pak. Bayangkanlah kami seorang guru, daerah 3T kami harus dikontrak, dan dengan dasar undang-undang yang efisiensi anggaran sekarang kami harus itu. Jadi itu dua mungkin Pak. Jadi yang ketiga, sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP turunan nomor 17 tahun 2020, yaitu pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 tentang peralihan jabatan untuk fungsional itu baik PNS dan guru ke jabatan lainnya. Di sini kami meminta kepada Komisi 2, kami dan berharap supaya revisi Undang-Undang ASN itu untuk P3K atau PPPK itu menjadi jenjang karir Pak, seperti PNS. Kami terhalangi sekarang ini, kami tidak ada jenjang karirnya, jadi kami tidak bisa berubah kemana-mana jabatannya. Jadi hanya golongan 9, ya S1 ya golongan 9. Kami sangat miris Pak, disebut guru beban negara, disebut guru harus ikhlas. Tidak, kalau mau menjaga itu guru harus berdagang, mau uang, disebut ban serap, mencadangan, yang sangat miris Pak. Saya sendiri miris Pak sebagai guru. Sudah 18 tahun dari 2007 saya mengabdi di daerah 3T, bahkan di situ bayangkan kami mengasuh anak dari kecil, bayangkanlah Pak. Jadi mohonlah kepada DPR RI Komisi 2 yang bisa merevisi Undang-Undang ASN, yang bisa merubah Undang-Undang ASN. Kami berharap besar bahwasanya ASN P3K guru dan tenaga kependidikan bisa beralih ke PNS. Mungkin itu Pak, mohon maaf lagi, mungkin sedikit agak emosional. Jadi saya berharap kedepannya ini sebagai pandangan untuk Komisi 2. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai P3K Pak, saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Deputi. Sebenarnya kan ini kesenjangan Pak, ada yang paruh waktu dan segala macam, ini sebenarnya kesenjangan ini Pak. Tapi kita setuju dengan kata Pak dari Pak Gerindra tadi, bahwasannya ya tolong didata Pak, berapa sebenarnya lagi yang memang harus P3K ini. Ya kalau memang mau di PNS kan sebenarnya Pak disamakan statusnya, ini memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya Pak. Ini kewajiban negara Pak, itu diatur dalam undang-undang Pak. Kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban negara. Ini selama ini kan kita suruh P3K berbenturan dengan kepala daerah di bawah. Ini namanya kita melepas tangan Pak. Kalau kepala daerah tingkat di bawah ini kan kewenangannya hanya ada batasnya Pak. Sedangkan kepala daerah di bawah pun menunggu dana transfer dari pusat. Sebenarnya ini kalau kurang dana transfer dari pusat, ya teman-teman ini semua ya susah Pak. Lebih penting nanti bagaimana mengatur pembangunan fisik dan menggaji teman-teman P3K. Ini kan dilema bagi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya Pak, perlu nanti pendataan yang jelas supaya bisa kita ambil kesimpulan bersama pimpinan berapa sebenarnya yang diperlukan lagi anggaran untuk mengangkat, untuk mensetarakan PNS dengan P3K. Jangan lagi kita bilang ada sebutan P3 lah Pak, P3K, jangan ada lagi paruh waktu entah apa segala macam. Itu tolong nanti ke depan kita rubahlah
bahasa-bahasa seperti ini. Karena saya rasakan Pak, teman-teman di bawah ini duduknya antara PNS dengan P3K kan beda-beda nih Pak. Nah, itu jangan ada kita negara hadir untuk membedakan kasta-kasta sesama kita anak manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Untuk merubah undang-undang, ini sebetulnya memang kita lagi ada panja. Panja revisi undang-undang ASN. Nanti kita masukan-masukan kawan-kawan ini kita akan bahas. Membuat undang-undang itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dari kita sih oke-oke aja. Tinggal pemerintahnya siap atau tidak. Karena itu kesepakatan bersama. Tapi yang jelas usulan Bapak Ibu kita akan masukkan. Ingat nggak dulu afirmasi? Ya. Itu kan perjuangan DPR juga. 50 tahun lolos, 35 plus lolos, iya kan? Mungkin juga itu bisa kita lakukan, asal pemerintahnya siap juga. Jadi kan kita akan masukkan pasal itu. Demikian ya.